Seorang guru asal Surabaya, Beril Hamdi Raihan, menggugat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas di Mahkamah Konstitusi, (MK). Ia meminta MK untuk memutuskan agar pendidikan lingkungan hidup dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Permohonan ini disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 Desember 2025, dengan nomor registrasi 248 PUU/CC 2025. Beril merasa bahwa kurikulum pendidikan nasional saat ini belum memadai dalam mengatur pendidikan lingkungan hidup sebagai bagian dari kurikulum wajib. Ia berpendapat bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus diubah agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang, termasuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Beril menilai bahwa saat ini, kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia belum cukup memberikan pengetahuan dan kesadaran yang memadai mengenai isu-isu lingkungan, yang sangat penting untuk masa depan bangsa. Pendidikan lingkungan hidup, menurut Beril, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan pengetahuan yang memadai, ia berharap anak-anak didik dapat lebih peduli terhadap dampak perubahan iklim dan turut berperan dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa pendidikan lingkungan hidup dapat membantu menumbuhkan perilaku ramah lingkungan di kalangan siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melindungi ekosistem yang ada. Beril mengungkapkan bahwa salah satu aspek yang perlu ditekankan dalam pendidikan lingkungan hidup adalah pentingnya pengelolaan sampah dan pengurangan limbah. Ia menilai bahwa ini adalah salah satu isu utama yang harus diajarkan sejak dini, karena pengelolaan sampah yang tidak baik dapat memperburuk kerusakan lingkungan. Selain itu, ia menambahkan bahwa keanekaragaman hayati dan ekosistem juga perlu diajarkan kepada siswa agar mereka lebih memahami pentingnya melestarikan sumber daya alam dan kehidupan di bumi. Lebih lanjut, Beril mengusulkan agar perguruan tinggi juga mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum mereka. Ia berpendapat bahwa selain pendidikan mengenai kewirausahaan, perguruan tinggi perlu mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sosial setiap individu, terutama bagi mereka yang nantinya akan terjun ke dunia kerja dan berkontribusi pada pembangunan negara. Dalam petitumnya, Beril mengajukan beberapa hal yang ia harapkan bisa dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain, menguji material Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 37 yang mengatur tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Ia juga menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah saat ini tidak memadai dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan hidup, dan oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah merevisi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan pendidikan lingkungan hidup sebagai mata pelajaran wajib. Selain itu, Beril juga meminta agar pemerintah mewajibkan pendidikan lingkungan hidup dan kewirausahaan di perguruan tinggi, untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan siswa dalam berwirausaha sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan langkah-langkah ini, ia berharap bisa mendorong perubahan positif dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di masa depan, serta menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap kelestarian bumi. Permohonan ini kini masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Jika dikabulkan, hal ini akan menjadi langkah besar dalam memperkuat pendidikan lingkungan hidup di Indonesia dan mendukung upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.